Baiklah, kita lanjutkan video kedua dengan soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Soal penilaian akhir semester 1 atau biasa disingkat dengan PAS untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, SMP, dan MTS. Kita mulai dengan soal nomor 11. Baru mampir di channel ini, dukung saya dengan tekan tombol like dan subscribe. Dan silakan beri komentar. Bacalah kalimat rumpang berikut. Merupakan organisme laut yang sangat halus. Kebanyakan mikroskopis melayang di dalam air laut dan merupakan makanan utama ikan. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah: jika kalian mengetahui kata fitoplankton, diatom, ganggang, alga, sebenarnya tidak perlu membaca cara lengkap paragraf di atas. Cukup kita dengan mengetahui apakah fitoplankton, apakah diatom, apakah ganggang, dan alga. Pilihannya hampir sama, ganggang itu sama dengan alga, atau sebaliknya alga itu sinonim dengan ganggang. Demikian juga diatom. Dengan demikian tidak mungkin jawabannya ada pada C atau D, bahkan B. Dengan demikian jawabannya A, fitoplankton. Selanjutnya soal nomor 12. Perhatikan kalimat berikut. Adalah merupakan tugas peneliti untuk menganalisis dan menyajikan hasil analisis data. Suntingan kalimat tidak efektif tersebut, kata tidak efektif terdapat pada kata adalah dan merupakan. Kata ini tidak bisa dipakai secara bersama-sama, sehingga sebenarnya kita cukup menyunting bagian adalah atau merupakan. Dalam opsi jawaban A ada kata menganalisa, kemudian jawaban C ada kata menganalisa. Sebenarnya ini tidak perlu kita perhatikan, meskipun bahwa kata analisis merupakan serapan dari kata analysis sebagaimana kata sistem, sehingga kalimat yang betul kalimat D, yaitu tugas peneliti adalah menganalisis dan menyajikan hasil analisis data. Nomor 13. Bacalah paragraf berikut. Saya merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya ozon. Saya merasa takut untuk bernafas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yang dibawa oleh udara. Maka isinya adalah latar belakang. Selanjutnya soal nomor 14. Bacalah kutipan berikut. Samar-samar Sersan Kasim mendengar suara derau sungai di bawah. Dia bayangkan kesunyian malam yang aman dirobek-robek oleh letusan senjata. Dia bayangkan kombinya terjebak di tengah-tengah sungai, tak berdaya. Tatkala itu Ajab bergerak-gerak dalam gendongan bapaknya. Kasim merasa anaknya menyusup-nyusupkan kepala ke dadanya, ke ketiaknya, seakan-akan mencari perlindungan yang lebih aman. Kutipan cerpen di atas menggunakan sudut pandang. Sudut pandang atau cara pandang penulis terhadap cerita dapat dikatakan menggunakan sudut pandang orang ketiga, ditandai dengan nama orang Sersan Kasim, kemudian kompinya yang dimaksudkannya di sini adalah Sersan Kasim. Tidak mungkin jawabannya ada pada A atau C atau D yang menunjukkan sudut pandang orang pertama. Selanjutnya soal nomor 15. Bacalah kutipan cerita di bawah ini. Yang ditanyakan adalah amanat kutipan cerita tersebut. Amanat selalu mengandung perintah halus atau larangan halus. Misalnya, jangan melanggar hak orang lain, jangan makan malam bersama anak-anak, harus izin tuan rumah sebelum makan, makanlah dengan lahap jika lapar. Melihat opsi jawaban yang tersedia, meskipun kita tidak membaca, tentu kita harus memilih bahwa amanat itu memiliki nilai-nilai yang baik. Jika kalian memilih B, jangan makan malam bersama anak-anak, ini tentu tidak baik. Harus izin tuan rumah sebelum makan. Mungkin jawaban C, makanlah dengan lahap jika lapar. Ini tentu bukan merupakan pesan yang baik. Jika kita perhatikan teksnya, beberapa hari kemudian ada makan malam bersama. Keluarga saudara perempuan ibu, Buyung, tampak lahap. Suami dan 3 anaknya yang rakus
alang-kepalang seperti orang yang tidak makan 3 hari sampai berkeringat saking lezatnya hidangan di meja makan. Lalu tibalah giliran Buyung menyentuh piring lauk dan rupanya disitulah rahasia besar kelahapan mereka. Betapa makan malam mereka tidak akan semarak. Lauk utama yang tersuguh di meja adalah daging ayam jago muda kesayangan Buyung. Si Bijo Taji yang berbulan-bulan dirawat Buyung dengan kelembutan dan kasih sayang telah disembelih tanpa sepengetahuan dirinya. Inilah penyembelihan kedua setelah kasus mobil sedan yang telah merenggut keberanian masa anak-anak Buyung. Dengan demikian, cerita ini memiliki amanat jangan melanggar hak orang lain. Selanjutnya soal nomor 16. Bacalah kutipan cerpen berikut. Pertanyaannya tentang latar cerita. Percakapan mengalir di beranda itu. Kita tahu latar terdiri atas 3 macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kata di beranda itu menunjukkan tempat berada suatu cerita. Berikutnya kata senja. Senja melorot dengan sangat cepat. Kata senja atau maghrib adalah bagian waktu dalam hari atau keadaan setengah gelap di bumi sesudah matahari terbenam. Dengan demikian, kita bisa memprediksikan bahwa jawaban yang tepat adalah A, yaitu di beranda rumah pada suatu sore. Tentu bukan suatu siang jika kita memahami kata senja. Kemudian juga bukan suatu pagi seperti jawaban C karena kata senja. Atau di rumah pada suatu malam. Tentu kata senja bukan bermakna malam. Soal nomor 17. Bacalah kutipan cerpen berikut. Yang ditanyakan adalah bukti latar di tepi pantai. Ketika kita membaca kalimat-kalimatnya, kita akan menemukan bahwa latar tersebut di tepi pantai. Ia meloncat dari tempat tidur dan bergegas keluar. Ada kata dari tempat tidur, tentu bukan jawaban nomor 1. Sesaat itu pula ia menerobos hujan dan menyusun jalan, menyusuri Avenida Pardo dan Avenida Grau yang berliku dan lengang, bukan jawaban nomor 2. Kita lanjut kalimat ketiga. Sebentar kemudian ia sampai di tangga batu dekat tepi pantai. Pada kalimat ketiga kita sudah menemukan latar yang berarti di tepi pantai. Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 17 ini adalah kalimat yang ketiga. Selanjutnya, soal nomor 18. Bacalah kutipan cerpen berikut. Dari pematang yang lebar-lebar, saya menyaksikan bagaimana gunung Beser yang seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Saya sering beranggapan bahwa cahaya itu bukan dari matahari, tapi keluar dari hati saya sendiri. Setiap melihat dedaunan yang bergoyangan, saya sering melamun melihat jaya sakti sholat di atas daun pisang. Majas yang digunakan dalam kalimat 1 dan kalimat ketiga dalam kutipan cerpen di atas adalah, kita perhatikan, kalimat 1 menggunakan kata seperti, kemudian nomor 3 menggunakan kata bergoyangan. Apa yang bergoyangan? Yaitu dedaunan. Harus kita ketahui bahwa majas merupakan gaya bahasa, yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra. Efek yang diharapkan ialah adanya keterlibatan perasaan hati seseorang yang membaca. Misalnya, majas simile. Majas simile adalah majas perumpamaan. Kata yang biasa digunakan dalam majas ini adalah seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Berikutnya ada kata metafora. Metafora berasal dari bahasa Yunani yang berarti memindahkan atau pindah. Majas metafora digunakan untuk membantu penulis menggambarkan hal-hal dengan jelas, dengan cara mengkomparasikan suatu hal dengan hal lain yang memiliki ciri-ciri dan sifat yang sama. Majas metafora dan simile memiliki perbedaan, yaitu majas metafora bersifat implisit, sedangkan simile bersifat eksplisit. Misalnya, untuk contoh metafora, Dewi Malam telah keluar dari peraduannya. Dewi Malam sebagai pengganti nama bulan. Sedangkan personifikasi sebagaimana opsi jawabannya yaitu penginsanan. Gaya bahasa yang mempersamakan benda-benda dengan manusia, punya sifat
punya kemampuan, pemikiran, perasaan seperti yang dimiliki dan dialami oleh manusia. Contoh majas personifikasi, angin bercakap-cakap bersama daun-daun, bunga-bunga, kabut, dan titik embun. Kemudian ada pilihan repetisi. Majas repetisi adalah pengulangan kata atau frasa dalam karya sastra untuk mempertegas suatu makna. Pengulangan dalam puisi atau lagu bertujuan untuk menciptakan ritme. Agama manapun akan mengajarkan kebaikan dalam kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Yang diulang-ulang adalah kata manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat nomor 1 mengandung majas simile, sedangkan kalimat ketiga menggunakan majas personifikasi. Nomor 19. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak lagi asing, namun para penduduk tidak menyerah. Alam harus ditaklukkan. Kipas angin dan kulkas menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kamus kampung saya. Penulisan kata yang tidak tepat dalam kutipan cerpen di atas adalah ditaklukkan di musim kemarau, dibangun di musim hujan. Sekali lagi, sebenarnya kalau kita memperhatikan pertanyaan tentang penulisan kata yang tidak tepat, kita bisa melihat langsung jawabannya. Kata ditaklukkan adalah kata kerja. Jika mendapatkan imbuhan di, kata takluk mestinya dirangkaikan. Jawaban A sudah tepat. Di musim kemarau. Bentuk di diikuti dengan keterangan tempat atau keterangan waktu, sehingga penulisannya dipisahkan. Kemudian jawaban C, kata bangun adalah kata kerja. Mendapatkan imbuhan di, bentuk di, dan kata bangun mestinya dirangkaikan. Jawaban yang tepat adalah jawaban C. Soal nomor 20. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Kita langsung ke pertanyaan. Makna kata meregang nyawa pada kutipan cerita di atas adalah kita mencari kata meregang nyawa, yaitu pada kalimat keempat. Sakit rasanya melihat Rehan lagi meregang nyawa di dalam ruangan itu. Sebenarnya, kata meregang nyawa artinya hampir mati atau sekarat. Melihat pilihan jawaban A. Kesedihan, B. Kesakitan, C. Meminta pertolongan, atau D. Meninggal dunia. Rasa-rasanya tidak ada jawaban yang tepat. Kalau toh harus memilih, tentu bukan kesedihan, kemungkinan kesakitan, atau meminta pertolongan. Menurut saya, jawaban yang paling tepat, yang dekat dengan meregang nyawa adalah meninggal dunia. Demikian pembahasan soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.